Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Diar. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah dari SMA Islam Cendekia Muda. Dan Alhamdulillah, hari ini saya sedang menghadiri rangkaian kegiatan yang terakhir yang sedang dilakukan oleh pemuda dan pemudi SMA Islam Cendekia Muda, yaitu di kegiatan Expo STEAM Project 2023 dengan tema Sinergi for Energy. Kegiatan ini diselenggarakan atas dasar visi dari SMA Islam Cendekia Muda, yaitu menjadikan pemuda dan pemudi yang berperan bagi kebangkitan umat Islam dan kebermanfaatan umat. Nah, ini salah satu kegiatan yang kami lakukan dalam Expo STEAM Project ini, bagaimana para pemuda dan pemudi mereka memberikan berbagai macam saran dan alternatif mengenai tema sinergi dan energi atau sinergi for energy. Mereka mengkaji sebuah riset-riset dan mereka langsung melakukan eksperimen sampai ada hasilnya sekarang yang bisa kalian lihat di Expo STEAM Project 2023. Sekarang tiba saatnya puncak dari STEAM Project, itu KTI, bagaimana mereka harus langsung membuat produknya secara langsung. Rangkaian kegiatan dimulai dari awal itu mereka melakukan brainstorming project, bagaimana sebuah tema ini digagas, bagaimana sebuah tema ini dijelaskan kepada anak-anak sehingga terkoneksi anak-anak atas permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian mereka diberikan modal untuk melakukan kunjungan secara mandiri ke berbagai lembaga-lembaga yang ada di Kota Bandung ataupun di Indonesia. Sampai tahap akhir mereka melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah. Kemudian hasil penelitian ini mereka tampilkan di STEAM Expo 2023. Besar harapan saya, semoga semua apa yang sudah pemuda dan pemudi rancang ini bisa berguna bagi umat tentunya, bagi nusa, bagi bangsa. Dan besar harapan saya, mereka pemuda dan pemudi menjadi pemuda yang pemudi bermanfaat bagi umat dan bermanfaat bagi muslim lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai STEAM Expo Project tahun 2023. Sampai bertemu di STEAM Expo Project tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Saya Zahida. Saya Ashma. Saya Kayla Zahra. Di sini kita mau memperkenalkan tentang kendaraan berbasis listrik. Jadi kan kendaraan ini kan di dunia ini tuh udah berkurang ya, dia minyak bumi udah berkurang, bahkan tinggal 13 tahun lagi atau 64 tahun lagi tuh udah mau habis gitu. Jadi kita ngasih solusi gimana caranya biar kita masih bisa berkendara tanpa menggunakan minyak bumi gitu. Jadi ini di sini ada beberapa langkah. Langkahnya itu langkah tentang implementasi kendaraan listrik biar digunakan sama masyarakat. Jadi di tahapan ini yang pertama tuh sebenarnya pemerintah tuh udah pernah membuat peraturan tentang kendaraan listrik. Tapi sayangnya peraturan itu masih belum cukup diimplementasikan atau masih belum efisien di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah makanya dari itu kita sebelumnya harus memperjelas dulu peraturan yang telah dibuat
agar jelas arahnya mau kemana. Jadi kayak kita harus ngapain dulu atau habis ini kita ngapain gitu. Yang kedua tuh kita bakal ada riset di suatu lembaga namanya itu LIPI. Nah di situ kita bakal ngelakuin riset dan percobaan gimana sih mobil listrik bisa ngelewatin banjir atau naikin tanjakan. Nah dari hasil riset tersebut dikatakan kalau saya mobil listrik itu aman melewati banjir karena baterainya itu udah dilindungi sama lapisan yang waterproof, jadi gak akan bisa konslet. Nah udah diuji juga kalau misalnya mobil listrik itu udah bisa ngelewatin tanjakan yang walaupun yang curam juga. Terus yang habis itu yang ketiga bakal ada kerjasama antara perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik sama perusahaan ojek online. Nah kerjasama ini tuh untuk salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi kayak udah nyampe mana sih perkembangan mobil listrik ya di Indonesia itu. Nah yang terakhir tuh ada infrastruktur SPKLU dan pelatihan untuk para montir terkait kendaraan listrik. Jadi di sini tuh bakal ada SPKLU di setiap SPBU. Jadi kayak gak akan ini lahan lain gitu. Nah di SPKLU bagian apa? Nah, jadi ini SPKLU ini tempat untuk mencas-cas kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini tuh butuh SPKLU ini untuk lebih banyak lagi sehingga kita bisa memperluas pengimplementasiannya di Indonesia. Maka dari itu, iya, infrastruktur ini tuh ada dua jenis. Jadi yang pertama pakai jenis baterai, terus yang kedua pakai charging. Nah charging ini ada 3 tipe, ada konvensional, ada semi fast charging sama fast charging. Nah kalau yang baterai ini dia sistemnya tukar baterai, jadi kita tuh minimal ada 2 baterai. Jadi baterai satu dicas, pakai yang satunya lagi yang penuh. Nanti yang penuh itu udah habis, yang dicas itu udah penuh, baru diganti kayak ditukar-tukar gitu. Nah yang kedua yang fast charging ini ada 3. Nah yang 3 itu yang pertama yang konvensional. Konvensional itu dia biasanya chargernya itu di rumah, jadi rumah itu nyediain chargernya sendiri. Itu tuh biasanya konvensional itu harus dicas semalaman sekitar dari 8 sampai 10 jam. Sedangkan semi fast charging yang biasa ada di SPKLU Indonesia. Ini paling banyak di SPKLU itu ada semi fast charging. Itu biasanya 4 jam itu udah terisi penuh. Dan yang terakhir yang fast charging itu 15 menit itu udah bisa nampung 68% baterai gitu. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samura Nasum Zaidan dari kelompok Algae Biofuel. Jadi di sini kita membuat biodiesel atau biofuel dari mikroalga. Oke, jadi mikroalga itu sebelumnya adalah suatu tumbuhan, suatu makhluk hidup bersatu satu yang dia dapat berfotosintesis selayaknya tumbuhan. Jadi dia bisa menghasilkan oksigen. Dan mikroalga itu punya kandungan yang namanya lipid. Lipid itu atau minyaknya yang kita ambil untuk jadi biodiesel. Jadi pertama-tama kita di dalam proyek itu mengkultivasi alganya selama 7 hari kurang lebih. Alga yang kita pakai ada mikroalga Botrytis brownie sama Chlorella vulgaris. Jadi setelah 7 hari kita kultivasi, kita endapkan pakai NaOH, hasilnya jadi seperti ini. Setelah kita endapkan, kita saring, ini pakai kain satin, tapi terakhir ini kurang efektif, jadi kita pakainya kertas filter yang untuk sel memang, jadi yang 0,3 mikron. Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini udah konsentrasinya sudah cukup pekat. Nah, di konsentrasi yang pekat ini selanjutnya kita juga masih pisahkan lagi sama airnya dengan cara di oven. Jadinya seperti ini, seperti bubuk. Nah, kalau udah jadi bubuk ini,
bisa langsung diekstrak ke mesin desilasi. Di mesin desilasi ini cara kerjanya sebenarnya gampang. Jadi kita masukkan alganya sama N-heksan. N-heksan itu alkohol yang titik didihnya lebih rendah, yaitu di 69 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dipanaskan sampai titik didihnya, alkoholnya menguap dan minyaknya kepisah dari alganya. Nah, minyak yang stay di sini itu yang nantinya akan kita pakai buat biodiesel. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana, seru kan kegiatan STEAM Expo Project tahun 2023? Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi udah keliling-keliling, intinya banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.